Terima kasih, pemirsa masih bersama kami dalam Saku dan masih tersisa satu pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz Arifin. Kami persilakan kepada Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi Ustadz sudah menjelaskan apa yang dilakukan yang lebih utama di bulan-bulan Dzulhijjah. 10 hari berpuasa, 9 hari ya, maksudnya dari tanggal 1 tanggal 9. Terus kemudian di tanggal 9 itu diampunkannya dosa kita setahun ke belakang dan setahun ke depan. Mohon penjelasannya bagaimana apabila orang itu bisa mampu melaksanakan puasa dari tanggal 1 tanggal 9, fadilahnya itu apa? Terus kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah boleh hakikah dengan kurban dijadikan satu dengan niatnya gitu? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Kiai Arifin. Ya, puasa bulan Dzulhijjah. Tadi udah banyak kita bahas ya tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan tanggal 9 itu keutamaannya adalah dibebaskannya atau diampuni dosa. Ya, diampuni dosa setahun sebelum dan setahun sesudah. Nah, bagaimana dengan yang lain? Puasa yang lain ini puasa di hari yang mulia gitu. Yang nilai pahalanya kalau ditanya keutamaan, yang nilai pahalanya kata Nabi SAW tidak sama dengan puasa dimanapun. Tentu yang sama-sama sunnah. Ya, karena kalau kita bicara dibandingkan dengan yang wajib pasti beda. Tapi dengan yang sama sunnah, di sunnah manapun ini yang paling baik. Gitu. Karena apa? Di hari yang terbaik. Walaupun tidak ditentukan harus semuanya. Tadi Kiai bilang 1 sampai 9. Kalau nggak bisa Senin, Kamis, 8, 9. Kalau tidak, 9. Tapi yang 9 jangan, karena ada apa? Kafarah lidzunub, pembebasan atau penghapusan dosa, pengampunan dosa. Kenapa? Karena di tanggal 9-nya itu, di hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala paling banyak mengampuni hambanya dari siksa neraka. Ma min ayyamin aktsar an yu'tikallahu 'abdahu minan nar min hadhil ayyam. Tidak ada hari dalam 1 tahun itu Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mengampuni hambanya dari siksa neraka kecuali di hari Arafah. Ada 2 pendapat yang mengatakan dan menafsirkan hadis ini. Satu adalah mereka-mereka yang wukuf di Arafah. Berarti yang wukuf di Arafah yang dapat jaminan pembebasan dari api neraka. Ya. Tapi kalau dilihat dari redaksi hadisnya tidak ada hari yang Allah lebih banyak mengampuni hambanya atau membebaskan hambanya dari api neraka. Kalau yang di Arafah mungkin hanya 1 juta atau 2 juta orang. Tentu dibandingkan dengan umat Islam yang sekian miliar, jadi nggak banyak itu. Makanya ada beberapa yang menafsirkan yang di Arafah dan yang di luar Arafah yang berhak untuk mendapatkan itu. Maka kita berjibaku untuk mendapatkan itu. Ya, bagaimana kita menghiasinya? Di antaranya puasa, lalu diperbanyak istighfar dan taubat di hari-hari menjelang hari Arafah itu, sehingga nanti di hari Arafah ketika keluar putusan dari Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya ya yang mendapatkan pengampunan dosa, dimasukkan pembebasan dari api neraka, nama kita disebut di situ. Nama kita disebut di situ dan itu harus menjadi goal kita itu. Ya, goal kita perbanyak istighfar, lakukan puasa kita di tanggal 9 itu minimal. Lalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di saat itu, di hari itu kita termasuk nama kita yang disebut dibebaskan dari api neraka. Tidak ada yang lebih mulia dalam hidup ini yang pernah kita dapat kecuali itu Bapak dan Ibu. Ketika kita dibebaskan dari api neraka. Kalau udah dibebaskan dari api neraka, berarti kita bisa langsung masuk ke dalam surga. Dan itu diberikan di penghujung 10 dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Baik, yang kedua mungkin bisa Ustadz Ali menjawab pertanyaan tentang akikah tadi. Baik, kata Imam Syafi'i, akikah itu berdasarkan hadis Nabi ya. Al-aqiqatu al-mar'u marhunun bi aqiqatih. Seseorang itu tergadaikan hingga dibayar akikahnya. Makanya sebagian mazhab Syafi'i mengatakan akikah hukumnya wajib. Begitu. Kita menggadaikan perhiasan di pegadaian agar tidak ada masalah tanpa masalah, kan begitu. Nah, itu emas yang kita gadaikan menjadi milik kita kapan? Ketika kita tebus. Beda dengan pendapat imam mazhab yang lain. Kalau sekian bulan nggak mampu ya sudah,
gugur, begitu ya. Kalau kita punya keluasan rizki, kalau bisa akikah lain, kemudian juga kurban lain. Tapi kalau kita punya keterbatasan, begitu ya, maka akikah di waktu kurban. Atau akikah lain, kurban lain di waktu kurban. Itu luar biasa. Itu lebih bagus begitu. Persembahkanlah yang terbaik. Seperti halnya Habil, diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang terbaik. Beda dengan Qabil yang buruk-buruk, jeruk busuk, tomat busuk, apa-apa busuk, gimana mau diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kita mempersembahkan yang terbaik. Kalau Allah Maha baik, maka persembahkan yang terbaik. Jadi dilakukan di waktu kurban itu lebih baik begitu ya? Ya, ada dua momen yang kita mendapatkan pahala lebih besar ya, begitu pahala ya? yang sama. Jadi sekali mendayung 70 pulau terlampaui. Begitu Bu ya? Baik. Satu korban misalkan satu anak berarti dibayarkan 2 kambing begitu ya? Anaknya 6 kita ada 12 kambing. Mudah-mudahan diberi keleluasaan begitu. Amin, amin. Imam Syafi'i Mas Agung ya, itu beliau fatwa terkait kurbannya ini ada 4. Menarik betul. Ya, kata Imam Syafi'i, berkurban itu 1 orang 1 ekor. Sunnah muakkadah 1 orang 1 ekor setiap tahun. Hadisnya riwayat Aisyah dalam Bukhari. Nabi haji wada, ya, ketika sampai di Mina, Nabi menyembelih 1 ekor sapi karena istri yang dibawa 7 orang. Oh, 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Kalau nggak mampu 1 ekor 1 orang, diturunkan apa fatwa Imam Syafi'i, fatwa kedua, 1 ekor 1 keluarga. Hadisnya riwayat Aisyah juga, Nabi menyembelih 2 ekor kambing gemuk-gemuk bertanduk untuk dirinya, keluarganya dan untuk umatnya. Tapi yang kaya jangan pakai hadis ini. Kan begitu. Kalau nggak mampu juga 1 ekor, ya, 1 keluarga setiap tahun, diturunkan fatwa yang ketiga Imam Syafi'i. Apa itu? 1 ekor 1 keluarga seumur hidup. Coba, seumur hidup. Tapi faktanya Imam Syafi'i itu tidak pernah mengamalkan fatwa ini. Imam Syafi'i punya istri 1. Senang Pak ya? Ibu senang? Ya, punya anak perempuan 4. Faktanya beliau itu kurban 6 ekor sapi. 1 ekor untuk Imam Syafi'i, 1 ekor istrinya, 4 ekor untuk 4 anaknya. Kita kebalikan. 4 anak, 1 ekor kambing. Padahal duit banyak. Kan begitu. Bahkan kalau tidak mampu 1 ekor 1 keluarga seumur hidup, ada fatwa yang keempat. Imam Al-Muzani nanya kepada Imam Syafi'i, guru, ini andaikan ada keluarga nggak mampu betul 1 ekor 1 keluarga seumur hidup. Apa kata Imam Syafi'i? Itu keluarga itu bantu motong, bantu nyembelih. Kalau nggak mampu guru, bantu nyincang, motong-motong, nyeset kalau kata orang Betawi itu. Nggak mampu distribusi. Bahasa kita kalau asam urat gimana guru? Nggak bisa jalan. Bantu makan. Subhanallah. Tapi duit banyak jangan nggak berkurban, malah beli arang sama tusukan sate. Subhanallah. Inilah Imam Syafi'i, dia agak luas dan luas ketika memberikan fatwa. Saking sayangnya kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Termasuk hukum salat berjamaah. Imam Syafi'i apa itu? Fardu kifayah. Makanya di Indonesia barangkali ya masjid di kita termasuk An-Nur nih penuh nggak nih subuh? Karena Syafi'i betul. Udah ada yang mewakili katanya nih ketua DKM-nya katanya. Subhanallah. Itu saking sayangnya itu Imam Syafi'i ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai Muta'ali, Ustadz Arifin yang telah berbagi ilmu dalam kesempatan kali ini. Insya Allah apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita simak tadi tentu saja menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki pemahaman kita bahwa ternyata bulan ini pun sangat istimewa dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan oleh Allah, yang belum melaksanakan haji akan dimampukan oleh Allah dengan caranya Allah. Tentu saja, insya Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Gizul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kanat min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku. Semoga